Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil ahyar wa miftah babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-abhar wa ashabihi al-ahyar adada ni'amillahi wa iqbali. Amma ba'du, para asatidah yang saya muliakan, hadirin wal hadirat, thalibin wal thalibat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita bisa ta'lim kitab Nasoihud ini ya. Ini yang tua kasih apa? Kalau ada tikar kasih tikar yang tua-tua. Alhamdulillah, Habib Abdullah Al-Haddad, dan kita memohon kepada Allah berikan rezeki untuk bisa mengamalkannya, diberikan kemudahan, kesehatan, kesembuhan, selamat dari musibah-musibah, selamat dari wabah corona, dan diberikan sehat walafiat, murah rezeki. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin wa ya mujibas sa'ilin. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian, ma'asyiral ikhwani, wahai golongan saudara-saudara, baik laki ataupun perempuan ya. Ini akhwat tidak disebut karena biasanya akhwat itu akhirnya ikut ikhwan. Iya kan? Kecuali orang Padang ya. Orang Padang itu dia ikut yang dibeli sama yang perempuan. Zaman dulu, sekarang masih ada satu-satu. Ahnanallahu, semoga Allah mencukupkan kalian, mencukupkan kita semua, wa iyyakum, dan kalian, bihalalihi, dengan halalnya, an haramihi, jauh dari haramnya, wa bi ta'atihi, dan mencukupkan dengan melaksanakan taatnya, an maksiatihi, menjauhkan dari maksiat, hal-hal yang diharamkan, wa syubhati, dan yang syubhat, yang antara halal dan haram, wa talabal halal, dan mencari yang halal, mencari tahu ilmu tentang halal, wal akla minhu, dan makan dari yang halal, ma'ajtinabil harami, serta menjauhi yang haram, iktisaban, dalam mendapatkannya, dalam berikhtiarnya, wa aklan, dan mengonsumsinya dan makannya,
ghairu dzalika dan lain sebagainya. Kullu dzalika semuanya itu min ahammatil muhimmati adalah dari hal-hal yang sangat penting dari yang penting. Fid dini di dalam agama. Wa min afdhalima dan dari utama-utamanya hal-hal yataqarrabu bihi yang mendekatkan diri dengannya al-ibadu hamba-hamba Allah ilallahi kepada Allah Rabbil alamina yang mengatur semesta alam. Perhatikan saya memberi arti supaya ditiru ya, jangan memberi artinya itu nggak bisa dipahami sama. Banyak yang kayak gitu memberi arti tapi nggak bisa dipahami. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhan nasu, wahai umat manusia, kulu makanlah kalian mimma fil ardi daripada rizki-rizki yang ada di permukaan bumi, halalan yang halal, pada yang halal, thayyiban yang baik. Wala tattabi'u dan jangan kalian mengikuti khutuwati syaitani, langkah-langkah syaitan. Innahu lakum, sesungguhnya syaitan itu bagi kalian aduun mubinun, musuh yang nyata benar-benar memusuhi. Maksudnya bukan nyata bisa dilihat tetapi benar-benar memusuhi. Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa kulu dan makanlah kalian mimma razaqakumullah dari apa-apa yang telah memberikan rezeki pada kalian Allah Ta'ala halalan pada yang halal hukumnya, thayyiban yang baik, wattaqullaha dan bertakwalah kalian kepada Allah alladzi antum bihi yang mana kalian ada padanya mu'minuna beriman. Wa qala ta'ala dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu janganlah kalian makan amwalakum pada harta-harta kalian bainakum di antara kalian bil batili dengan cara yang batil, dengan cara yang haram. Al ayata lanjutkanlah ayatnya wallati ba'daha dan ayat yang sesudahnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu dinikum sebaik-baik agama kalian al-wara'u yaitu bersifat wara', berpantang, menjauhi dari segala yang haram dan syubhat. Wa qala alaihi salatu wassalam, ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, kun wari'an, jadilah kalian orang yang wara', a'badan nasi, maka kamu akan menjadi yang paling giat ibadahnya di antara manusia. Al-hadisa, lanjutkanlah hadis. Qala sallallahu alaihi wasallam, qala alaihi salatu wassalam, talabul halali, mencari tahu ilmu tentang halal, wajibun hukumnya wajib, ala kulli muslimin,
atas setiap orang muslim. Wa qala alaihi salatu wassalam, thalabul halali, mencari yang halal, fardhatun adalah wajib, ba'dal fardhati, setelah melaksanakan sholat fardu. Wa qala alaihi salatu wassalam, innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu baik, la yaqbalu illa thayyiban, tidak menerima kecuali yang baik. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, amarul mukminina, memerintahkan orang-orang mukmin, bima amara bihi, dengan apa-apa yang Allah memerintahkan dengannya, dengan ma tadi, al-mursalina, pada utusan-utusannya. Faqala ta'ala, maka berfirman Allah Ta'ala, ya ayyuhal rusul, wahai utusan-utusan Allah, kulu, makanlah, minat thayyibati, dari yang halal-halal, wa'malu, dan beramallah, sholihan, pada amalan yang soleh. Ini sesungguhnya saya, bima ta'maluna, dengan apa saja yang kamu kerjakan, alimun, maha mengetahui. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu, makanlah kalian, min thayyibati ma, dari rizki-rizki yang halal, rozaknakum, yang kami telah beri rizki pada kalian. Tsumma dzakara, kemudian menyebutkan rawi, ar-rajula, pada seorang laki-laki, as'atha, yang kusut rambutnya, aghbara, yang berdebu, yutilus safaro, yang memanjangkan atau jauh perjalanannya, yamuddu yadayhi, yang mengangkat kedua tangannya, ilas sama'i, ke langit, ya Rabbi, dengan mengucapkan wahai Tuhan saya, ya Rabbi, wahai Tuhan saya, wa mat'amuhu haramun, sedangkan makanannya haram, masrabuhu haramun, dan minumannya haram, wa malbasuhu haramun, dan pakaiannya haram, wa hudiya bil harami, dan diberi makan dengan yang haram. Fa anna yustajabu, maka mana mungkin dikabulkan, lidzalika, pada demikian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi alaihi salatu wasallam, la yadkhulul jannata, tidak bisa masuk surga dengan kelompok yang pertama, lahmun, daging tubuh, nabata min suhtin, yang tumbuh dari yang haram. Wa qala alaihi salatu wassalam, kullu lahmin, setiap daging, nabata, yang tumbuh, min suhtin, dari yang haram, fannaru, maka api neraka itu, aula bihi, lebih utama darinya. Wa qala alaihi salatu wassalam, la anta ja'ala, sekiranya kamu memasukkan, fika, di dalam mulutmu, turaban, debu, khairun, itu lebih bagus, laka, bagimu, min taj'ala fihi, daripada
kamu memasukkan ke mulutnya ta'aman makanan haraman yang haram. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man iktasaba, siapa yang berusaha malan mendapatkan harta min ghairi illihi tanpa halalnya, fa in tasaddaqa, maka jika dia bersedekah bihi dengan harta itu, lam yuqbal minhu, maka tidak diterima darinya. Wa in anfaqa, apabila dia membelanjakan minhu darinya, lam yubarak, maka tidak diberikan barokahnya lahu padanya fihi dalam harta. Wa in tarakahu, dan apabila dia meninggalkannya, meletakkannya khalfa dhahrihi, di belakang punggungnya, kana zadahu finnari, adalah merupakan modalnya menuju ke neraka. Al-hadisah, teruskan hadis. Qala alaihi salatu wassalam, man ishtara, siapa yang membeli tauban, pakaian, bi asrati darahim, dengan 10 dirham, wa fihi dirhamun, dan di dalam 10 itu ada 1 dirham, 1 mata uang dirham, min haramin, dari yang haram, lam yakbalillahu, maka Allah tidak menerima lahu padanya solatan, solatnya madama alaihi, selama masih ada padanya. Fa in kana hada, maka apabila ada ini tidak diterima, fi thawbi, pada pakaian, alladzi yakunu, yang ada usru samanihi, 1/10-nya harganya, haraman, adalah haram, fa kaifa yakunul halal, fa kaifa yakunul halu, maka bagaimanakah adanya keadaan, lau kana samanu kulluhu, seandainya harganya, harga membelinya, kulluhu, semuanya itu, minal harami, dari haram. Artinya tambah tidak diterima. Wa idza kana hadza thawb, dan apabila pakaian ini, alladzi yakunu ada zahiril jasadi, yang ada di zahirnya tubuh, fa kaifa yakunul hal, bagaimanakah adanya keadaan fit ta'ami, makanan, alladzi yakunu, yang ada fi batinil jasadi, yang masuk di dalamnya tubuh, wa yajri fil lahmi, dan mengalir, berjalan pada daging seorang itu, wadami, dan menjadi darah, wal uruqi, dan urat, wal idhami, dan tulang, wasairi ajza'il badani, dan seluruh bagian-bagian daripada tubuhnya. Fata'ammalu, maka renungkanlah oleh kalian, zalika, demikian itu, jiddan, dengan sungguh-sungguh, wa amhinu, dan perhatikanlah fihi padanya, an-nadhara, dalam peninjauan, dalam merenungkan, wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, wahdaru, dan takutlah. Itu dulu, nanti nggak siap-siap. Itu sudah banyak. Saya kalau baca termasuk banyak, ya. Ada orang bacanya sedikit aja, nerangkannya yang lebih banyak. Ini, alhamdulillah, saya biasanya kalau baca banyak, ya. Ini pembahasan menerangkan berpantang dari yang diharamkan dan yang subhat.
bahwasanya mengetahui ilmu tentang halal dan haram, tentang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hukumnya fardhu ain. Maka dikatakan mengetahui bagaimana cara berpantang dari yang diharamkan dan syubhat, mencari ilmu tentang hukum-hukum halal dan makan yang halal serta menjauhi yang haram, itu adalah min ahamil muhimmat, yang paling penting daripada yang penting. Belajar fadilah-fadilah itu juga penting. Sunnah-sunnah, biasanya mama-mama itu sukanya fadilah-fadilah. Apalagi kelompok Jalan Gajah, itu bukunya fadilah-fadilah saja. Yang wajib-wajib itu tak kalah. Ya, Ustaz Bang Iwan pernah ikut itu. Oh iya, ya itu fadilah-fadilah ya, keutamaan saja. Itu penting, tapi lebih penting mempunyai yang prinsip adalah mengetahui hukum-hukum haram, mengetahui hukum-hukum yang halal. Sebab mengetahui yang halal itu fardhu ain, wajib. Maka dalam rumus usul fikih, taqdimul aham, mendahulukan yang lebih penting, alal muhim, atas yang penting. Apabila ada pertentangan antara yang lebih penting dan yang penting, maka yang didahulukan adalah yang lebih penting. Paham ya? Mencari makan buat orang yang sehari-harinya itu mendapatkan biaya ekonomi itu harian adalah lebih penting, karena itu adalah untuk menjaga nyawa. Itu tidak bisa online. Misalnya dia tukang batu, nggak bisa kerja online. Ngaco pakai online-nya. Lah orang yang di kantor bisa lagi, ya kerjanya gaji, ada gajinya di kantor, itu online. Orang yang kerjanya seperti bengkel maksud saya, itu juga tidak bisa online. Ini kereta saya rusak, udah saya obati, saya bikin dari jauh ya. Kerjanya angkatan laut, cari ikan ya. Juga nggak bisa online. Terus kerja dari rumah dibuat supaya ikannya datang. Sedangkan yang mancing saja cuma dapat ikan saat itu pun dimakan kucing. Padahal dia termasuk yang biasa mancing. Mancing ikan, bukan mancing cewek ya. Maka itu mencari makan itu lebih penting daripada menjaga kesehatan supaya selamat daripada serangan virus corona yang tidak jelas. Dalam arti tidak jelas itu belum tentu mematikan dan belum tentu terserang. Tapi kalau urusan perut ini sudah pasti 2 hari 3 hari nggak kerja, mules perut. Sampai ada yang
ceritanya berapa hari ini minum air saja, ya, karena nggak ada yang mau dimakan, minum air saja. Makanya itu harus dipahami dan dicermati betul-betul. Jangan ikut-ikutan saja. Jadi yang cerdas. Ini analisa sosial, bukan main-main ya. Lihat, nggak bisa online itu kerja di pajak. Saya jualan ikan di pajak online gitu ya. Jualan koran, nggak bisa. Jualan kelapa online. Saya peras dari jauh, saya kirim dari HP katanya kan. Meras kepala lah itu namanya. Tidak bisa. Itu namanya taqdimul aham alal muhim. Ya, mendahulukan yang lebih penting daripada yang penting. Ya. Makanya kalau memang tidak sesuai, walaupun siapa saja itu nggak usah diikuti. Kita harus mengikuti pemerintah apabila arahannya itu benar. Kalau yang seperti itu membuat menderita, kalaupun dikasih sumbangan cuma seberapa lah, itu pun pakai pernyataan tanda tangan, tulis tangan dan sebagainya, difoto lagi awak. Maka ya lebih bagus kerja saja. Ya, resikonya serahkan sama Allah Ta'ala. Saya yakin selamat gitu ya. Selamat. Ini udah banyak yang menjerit, makanya ya kalau mau kerja saja ya. Bang Iwan masih tetap kerja ya. Bosnya Cina. Kalau bosnya Cina aman ya. Indomaret jalan terus, Alfamart jalan terus, Alfamaret sama itu ya, jalan terus. Ya, gede-gede kecil jangan lama-lama jualan. Ya. Gede-gede kafe-kafe yang besar udah banyak yang belum dikat. Kalau sampai 1 bulan menjerit, siapa yang mau nanggung ekonominya? Apakah mau setiap hari membantu minimal 100.000 per orang? Dari mana uang seperti itu? Sedangkan negara pun banyak utang. Ini analisa sosial. Saya anjurkan ikut pemerintah kalau memang itu benar. Kalau memang menurut kita belum benar, boleh kita tidak ikut. Bukan berarti melawan, tetapi tidak sesuai dengan keadaan. Indonesia beda dengan Malaysia. Apa yang cocok di Indonesia belum tentu cocok di Malaysia. Apa yang cocok di Saudi belum tentu cocok di Indonesia. Indonesia beda. Malaysia wifi pun dikasih. Awak token bunyi Bang, tokennya bunyi bang katanya kan. Makan lockdown itu. Ya. Tambah menjerit. Belum lagi tak ditagih air. Ya. Nah, ini analisa sosial ya. Kerja saja biasa saya anjurkan. Saya menerangkan ilmu. Bukan membela sana, bukan membela sini.
La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada taat pada makhluk apabila itu durhaka kepada Allah. Niat yang baik itu belum tentu pelaksanaannya itu baik. Saya kira niatnya baik supaya selamat, tapi dalam prakteknya belum tentu baik. Nah, ini anak-anak muda harus tahu kayak gitu, jangan nggak ngerti permasalahannya. Cakap dan dalam berpikir cerdas dan bisa berbicara yang baik. Ini termasuk min ahamil muhimmat itu tadi. Saya dari menerangkan dari ahamul muhimmat. Masalah halal dan haram, segala sesuatu itu pada dasarnya itu halal di dalam bab muamalah. Al aslu fil asya'i al ibah. Segala sesuatu itu pada dasarnya halal di dalam bab muamalah, bukan di dalam bab ibadah. Ingat-ingat ya, yang belajar di Qaidul Fikih di kuliah nggak tuntas ini dengarkan ya, karena apalagi sekarang belajarnya pakai online lagi kan, bayarnya terus tambah naik bayarnya. Belajarnya online, situasi dan kondisi. Maka semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pada dasarnya hukumnya boleh. Sehingga Allah berfirman, "Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah yang menciptakan semua apa saja yang ada di permukaan bumi untuk kalian semuanya. Dalam ayat yang lain ditambah ma fis samawati. Bukan hanya di bumi saja, tapi yang di langit. Yang di langit itu maksudnya yang di atas. Apa saja pada dasarnya halal. Di bumi bisa bercocok tanam, bisa bertempat tinggal, bisa berjalan-jalan. Makanannya pada dasarnya semuanya halal. Kerja pada dasarnya hukumnya halal. Kecuali ada dalil yang mengharamkan. Nah, di situ ya. Hatta yadullad dalil ala tahrimi, sampai ada dalil yang mengharamkan. Kalau tidak ada dalil yang mengharamkan, hukumnya mubah. Kalau seandainya kamu ditanya orang yang nakal pertanyaannya, kamu tahu dalilnya nasi itu halal ataupun haram? Ya itu belajar. Padahal udah belajar kesana kemari, gurunya pun udah banyak yang meninggal. Kamu tahu hukumnya roti dimakan? Kata Bang Hadi, ya ada Ustaz, katanya. Ya. Orang saya bosnya, katanya. Anak bos suhu. Ya. Apa dalilnya? Nah, kalau itu nggak usah tanya dulu. Gampang saja, karena tidak ada dalil yang mengharamkan berarti halal. Al aslu fil asya'i al ibah. Apa dalil yang mengharamkan? Nggak ada, halal.
Maka zona kehalalan itu luas dan zona keharaman itu sempit. Sebab semua yang ada di bumi dan di langit itu halal. Kerja pun begitu pada dasarnya. Yang di langit ada orang itu kerjanya di atas saja. Bagian betul-betul lampu itu kan kerjanya di atas saja. Karena biasanya lampu di atas, mana ada lampu di bawah. Ya. Bagian jadi pilot, ya, apa? Kapal. Kapal apa? Terbang. Kapal. Oh iya, pesawat. Iya ya, kamu harus tahu nanti ya. Misalnya nikah istrimu kok pilot, ya. Kalau nanti ngomong hidungnya disumbat satu ini. Cuman saudara-saudara kita sudah berada di cuaca yang bahaya, maka segera semua kembali ke tempat, jangan ada yang ke kamar mandi. Hidungnya disumbat satu. Ya. Itu kerjanya di atas terus pramugari. Pramugari orangnya biasanya tinggi-tinggi karena kalau ngambil barang itu gampang. Kalau yang nggak tinggi kan naik nanti. Bentar ya Pak, katanya. Saya bantu Pak, biar saya yang naikkan. Gitu. Bentar Pak ya, saya naik dulu. Gitu. Wah, kalau kayak gitu bagus saya aja lagi naik. Gitu. Ya. Itu kerjanya di atas saja, kalau pulang udah istirahat. Ya. Gajinya banyak dibanding dari gaji satpam. Ya. Itu fissamai, di langit kerjanya. Maksudnya langit itu mafalkona, yang ada di atas. Ya. Itu untuk kita semuanya. Maksudnya kita ini semua umat, tidak boleh diartikan khusus satu kelompok golongan seperti pemahaman orang LDI yang asalnya dulu namanya Islam Jamaah, yang diartikan lakum ini untuk kalian. Kalian ini ya jamaah kita ini. Jadi rezeki yang ada di dunia ini sebenarnya itu diperuntukkan untuk jamaah kita. Orang lain itu mengambil kita punya. Makanya kalian boleh ngambil apa yang mereka miliki, asal jangan ketahuan. Itu syaratnya nggak boleh ketahuan. Makanya kalau misalnya makan apa kue habis 5 bayar 2 itu nggak apa-apa. Yang 3 itu ngambil haknya. Ya. Jangan sampai ketahuan, itu aja. Kalau ketahuan dimarah-marahi sama amirnya, istilahnya amir. Ya. Kayak gitu aja nggak bisa, bodoh kali tuh. Turunkan pangkatnya. Gitu. Nah, turun pangkat ya, ada pangkat tingkatannya ya. Mubalik. Saya pernah masuk di pesantrennya di daerah dekat Lirboyo sana, Kediri. Namanya pesantrennya itu apa, Wali gitu, Wali Barokah, besar.
yang tinggi itu apa namanya? Kubahnya apa? Menaranya itu 99 meter. Mana ada Medan? Ada 99 meter. Nggak ada ya. Sampai helikopter nggak boleh, tali koper itu. Helikopter nggak boleh lewat di atas karena takut nyangkut. Katanya ngikuti Asmaul Husna 99. Belajarnya nggak lama-lama, setahun, 2 tahun, udah langsung praktek belajar. Udah kemana-mana berdakwah. Dakwanya ya memang ilmu yang diajarkan itu saja, tidak kayak kitab ini enggak, seperti pengkaderan lah. Jadi ngambil barang orang lain itu berarti ngambil haknya sendiri. Orang lain dianggap najis. Jadi kalau kamu sholat di situ ditanya, "Dek, biasanya sholat di mana?" "Sholat di masjid ini, kebetulan lewat." Udah ditandai kamu. Kamu pulang dipel karena kamu dianggap najis mughalladh. Ya. Kalau nggak percaya tes di Al-Falah itu ada, ya, yang cat kuning. Menganggap orang lain itu najis, sehingga kalau salaman laki-laki sama laki-laki dia sudah begini duluan. Kayak sekarang ini. Sekarang ini orang kena musibah, orang umat Islam ini. Ya niatnya baik, tapi menurut saya itu musibah. Sebab niat baik tidak semuanya itu prakteknya baik. Ya. Salaman siap sholat itu ini ikhtiar Ustaz kata dia, Pak. Seudon kali sama gurunya. Pikirannya gurunya itu udah mau mampus. Ya. Ikhtiar Ustaz gitu ya. Di tempat yang lain saya terangkan baru salaman. Nggak tahu saya yang di tempat yang situasinya kayak gitu. Itu diantaranya mau merusak daripada syiar-syiar agama Islam, sunnah-sunnah Rasul, disamakan nanti seperti orang Jepang. Orang Jepang itu sama rajanya saja dia tidak salam. Bareng barikat itu ya. Itu orang Jepang. Sekarang kayak gitu, makanya orang nanya dulu, ini mau salaman apa enggak ya Kak? Enggak usah lah katanya. Semprot dulu lah badanmu. Seudon kali sama orang itu. Ya daripada nanti kena corona katanya. Corona itu milih-milih ya. Sama kamu nggak mau, apalagi sama Bang Ardi gitu. Ya. Mau datang dia tidur dia. Kalau yang daya tubuhnya itu kuat, walaupun kena itu nggak bisa mempengaruhi. Nah, ya, paling dia kena sama orang lain. Kalau seandainya daya tubuhnya kuat, ya, di situ saya kira kamu ini kuat-kuat, apalagi kayak Kak Rizky itu ngangkat galon aja ke atas. Ini anak-anak waktu belum datang, laki-laki gondok kali ya, anak-anak perempuan sampai ngangkat galon itu. Semana lah anak laki-laki.
Itu belum ada dikasih ilmu. Kalau dikasih ilmu tambah gini aja. Dulu saya pernah satu kali waktu masih di jalan belajar mati air. Yang punya sumur itulah yang banyak air. Jadi ada kawan saya guru matematika, saya minta air di situ. Jadi saya panggul gitu besar-besar, satu galon. Kata Ustadz, panggilannya Ustadz karena di pesantren itu guru matematika pun panggil Ustadz. Iya kan kayak gitu kan. Guru olahraga pun Ustadz besar. Ada ilmunya Ustadz Muhyiddin itu. Kenapa? Tengok itu. Yang besar-besar itu diangkat gini aja gitu. Di hati saya, enggak, saya ini orang susah dulu biasa ngangkat kayak gitu saja. Saya kan kuli dulu, ketawa. Saya ini kuli, saya bilang. Jadi ada yang pakai ilmu, ada yang memang bawaannya dari sananya ya. Kalau dari kecil saya itu ngangkat-ngangkat berat udah biasa, makanya sekarang kalau bisa yang ringan-ringan saja, udah capek ngangkat yang berat. Tapi kalau kamu nggak apa-apa ya, si Madon, cari aja yang berat-berat kamu. Jadi semua itu boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan. Beda dengan itu tadi, LDI itu gampang mengkafirkan selain dia itu kafir. Makanya kalau nikah nggak sah kalau dengan kelompok lain. Dulu tokohnya namanya Ubaidah, itu memang sihirnya luar biasa. Kemudian digantikan sama Nur Ubaidah, Lubis bukan Lubis marga Mandiri, tapi artinya Lubis luar biasa. Lubis sake itu sawayake, sawahnya banyak. Karena minta sumbangan sawah segala macam untuk kepentingan organisasinya itu, tetapi dimiliki sendiri. Hanya dia mana tahu apa itu dia untuk mengambil dana sumbangan itu seperti di atas fardu ain. Entah hukum apa lagi kalau di atas fardu ain. Ada mungkin yang pernah ikut sekali, tapi udah nikah orang. Tapi sebentar. Yang boleh nikah, nggak boleh pesta. Nggak boleh gampang-gampang mengkafirkan. Kayak Wahabi gila lagi yang mengkafirkan, musyrikkan orang NU lagi gara-gara doa liqom satu mukti. Salah satu doa yang diajarkan oleh ulama NU seperti Kiai Hasyim Asy'ari, dulu saya dapat dari Kiai Abdul Rohim, pamannya Kiai Maimun, saat banyak wabah pada di kampung saya, banyak termasuk mama saya pun kena itu sakit kolera, dibawa ke rumah sakit, saya urus sendiri karena nggak ada yang berani. Maksudnya nyuci pakaiannya itu nggak ada yang berani. Doanya li khamsatun utfi biha. Lanjutannya harrul waba'il khatimah al mustafa wal murtaba wa banahuma wal fatimah. Itu doanya ya. Ada itu di lagu nanti apa ya, di YouTube ada itu, tapi lagunya bukan lagu kayak saya, dinyanyikan
kan orang anak perempuan yang pakai kacamata kayak Kak Rizky kadang-kadang gitu ya. Apa tadi? Li khamsatun utfi biha. Saya punya 5, saya memadamkan dengan 5 itu. Harrul wabail hatimah, panasnya wabak bencana yang menyala. Al-Mustafa, yaitu Nabi Al-Mustafa wal Murtado, dan yang dijuluki Murtado, wabnahuma, dan anak keduanya yaitu Hasan Husin, wal Fatimah, dan Siti Fatimah. Itu tawassul. Doa bertawassul dengan Nabi itu boleh. Wahabi langsung bilang syirik orang NU itu. Gak bosen-bosennya dia. Udah debat gak pernah kalah, gak pernah menang. Itu doanya 2 nazam 2 bait itu dari kecil saya setelah baca Yasin di perampatan itu kayak di situ gitu ya. Malam jam 12 malam. Itu zaman dulu kayak gitu masih kuat. Sekarang lebih bagus pakai masker lah. Seharusnya itu digalakkan seperti itu ya. Di beberapa tempat itu dicegat pakai doa gitu. Di antaranya itu li khamsatun utfi biha harrul wabail hatimah al-Mustafa wal Murtadha wabnahuma wal Fatimah gitu ya. 2 bait ini untuk doa tolak bala. Ijazah dari ulama-ulama NU. Itu dikatakan sama Wahabi itu musyrik orang yang doa kayak gitu. Itu masalah tawassul. Tawassul itu umumnya ulama ahli sunnah wal jamaah tawassul dengan Nabi ya boleh, tawassul dengan orang soleh boleh, karena tawassul itu dengan derajatnya Nabi. Derajat itu tidak hilang, bukan jasadnya Nabi, tetapi dengan derajatnya Nabi. Derajat itu tidak hilang sampai hari kiamat. Derajat Nabi itu dunia akhirat, sampai di akhirat pun derajatnya paling tinggi. Ya. Apa udah? Udah? Hah? Belum? Ya nanti yang sudah, yang belum hafal barangkali udah lupa ya. Li khamsatun, li khamsatun utfi biha, utfi biha harrul waba il hatimah, harrul wabai al hatimah, harro al wabai al hatimah, al Mustafa wal Murtadha wabnahuma wal Fatimah. Udah? Li khamsatun utfi biha harrul wabail hatimah. Hatimah itu artinya yang menyala, panasnya wabak bencana yang menyala. Saya padamkan berwasilah dengan Nabi Al-Mustafa dan Al-Murtadha dan anak keduanya dan Siti Fatimah. Siti Fatimah sudah dibilang sama Nabi masuk surga, karena ketika nangis Nabi dijemput Israel itu, terus begitu nangis, kencangnya nangis, tiba-tiba senyum, karena dibilang sama Nabi, kamu jangan nangis, pertama kali yang mau jumpa sama saya itu kamu.
Maksudnya yang mau meninggal itu nanti kamu, jangan kamu tangis saya. Ya. Itu berarti sama-sama Nabi, ya. Itu orang-orang yang sudah langit semua itu ya. Jadi jangan niru-niru yang Wahabi itu tadi. Kalau itu dibaca sambil dilagu-lagukan lebih bagus ya. Nggak usah pakai yang lagu yang apa itu ya, karena itu ada musik-musiknya. Udah kamu tengok tadi, nggak dapat kamu. Tapi kalau kamu lagu Melayu sama lagu Batak baru cepat. Ngandang tulu. Coba putar tulu. Iya. Nanti kalau nggak tahu, nanti ditunjukkan saya di HP itu ya. Saya kadang-kadang tahu kayak gitu. Kalau yang penting-penting saya cari. Kalau yang menghibur saya itu sudah saya cari, yang menghibur saja. Kita lanjut. Khairu dinikum al-wara. Sebaik-baiknya agama kalian itu wara. Jadi wara itu artinya berpantang. Dalam arti wara itu menjauhi yang syubhat, takut jatuh kepada yang haram. Artinya baiknya seseorang dalam akhlaknya itu apabila bersikap wara. Wara itu meninggalkan yang tak berguna di dalam pandangan agama. Apa yang tak berguna dalam pandangan agama tinggalkan. Yang haram tinggalkan. Itu wara. Yang nggak bagus, suka mancing-mancing perempuan gitu ya. Kalau mancing ikan nggak apa-apa ya. Mancing-mancing itu ngasih harapan-harapan tak jelas. Kalau iya, kalau enggak gitu ya. Kalau berkawan gitu ya. Jangan sok-sok merayu-rayu. Ya, paham ya? Jadi nanti timbul salah sangka, salah paham. Sehingga orang yang wara itu merupakan pembinaan akhlakul karimah, merupakan tangkal awal untuk membersihkan hati. Orang wara itu kalau mau cerita-cerita di kedai aja nggak mau. Ya kalau makan ya udahlah makan, karena memang moodnya itu mau makan di kedai sementara, itu nggak apa-apa. Itu cerita kedai kopi gitu, tak ada ujung pangkalnya. Nanti kopinya sudah mulai berkurang, minta tambah air sedikit. Nanti udah minta tambah air, ini kayaknya kurang manis, minta gula. Kemanisan minta kopi sedikit. Itu maksudnya bahasa cakap kedai kopi itu kira-kira gitu ya. Makanya orang yang jual kopi itu udah begitu udah minta nggak ada pak, udah habis gitu. Nggak main halus-halus saja, udah disenggak aja sama uak-uak itu ya. Banyak kali cerita uak gitu aja, udah diem aja itu. Kalau yang nggak pandai, dikasih aja habis lah, rugi betul dia. Jadi mengetahui tentang hukum haram halal di dalam masalah makanan, di dalam masalah pakaian, masalah kosmetika itu juga ditengok. Apa ini yang halal,
Ya yang biasanya yang agak mahal itu perlu dicurigai, tapi kalau 16.000 itu nggak pala itu ya. Kalau yang mahal itu misalnya yang sampai 600.000 itu bisa tengok di situ ada istilah-istilah unsur babi itu. Mengandung unsur babi dia berkilat terus. 3 hari itu kalau dipakai misalnya bedak itu silumen. Masih berkilau ya. Kalau bedak yang simpang limun itu kena keringat sedikit sudah lekang ya. Ya namanya perempuan biasa pakai bedak, tapi jangan yang laki-laki yang biasa pakai bedak. Kemana-mana pakai bedak dulu laki-laki, terus pakai mercon. Apa mercon? Lipstick ya, semir cocok. Mengetahui itu ditengok dulu kalau makanan menunya apa itu wajib. Ya. Jadi kalau kamu masuk di satu toko, misalnya mau beli apa, ya makanan ini enak kali misalnya daging dendeng apa dendeng? Dendeng ya. Ditengok ini dendeng lembu, lembu tinggi apa lembu pendek? Jadi tengok ya, jangan asal saja ya. Yang halal itu ada 2. Ada yang halal dalam arti secara substansinya, zatiahnya, dan ada yang halal dengan cara yang mendapatkannya itu halal. Ubi halal, mendapatkannya dengan membeli berarti halal. Ada yang halal tapi cara mendapatkannya haram, ya jadi haram. Ubi halal tapi mendapatkannya mencuri. Ini paling gampang mencuri ubi ya. Ubi itu bisa dibuat apa saja makanan ya, sampai bisa dibuat gatot yang dilemparkan ke genteng itu sampai 4 hari sampai 1 minggu diambil lagi. Orang Jawa biasanya suka, orang Batak ini makanan anjing gitu. Karena ada mertuanya orang Jawa, menantunya Batak. Jadi pagi-pagi sarapan gatot. Menantunya ditawarin enak. Apa ini katanya? Ini gatot. Diterangkan, dimakan sedikit, dimakan gitu terus gigi dia kumur-kumur dia. Kayak gini kok enak, tapi diem aja ya. Terus bukan makanan orang, ini makanan anjing gitu. Dia mulutnya itu yang nggak cocok gitu ya. Sebab yang thayyiban itu yang cocok, halal yang cocok sama dia. Ada yang roti bolu itu sama orang itu nggak cocok. Lebih enak makan ubi, minum kopi, ini juga paling enak. Ya. Ubinya dibakar, minum kopi, ya. Ubinya yang rapuh gitu. Nah, udah berkeringat itu terus. Apalagi dapat 2 batang. Saya kalau di lama di ladang itu kerjaannya cari ubi ya, karena tinggal ngambil gitu saja, dibakar. Nanti adik saya dan mama saya datang bawa kopi, bawa makanan, udah itu aja. Pada saat itu masih ngudut juga ya, masih merokok. Tapi kalau nggak ada bapak, kalau ada bapak langsung mati. Gila.
hilang, masih panjang pun hilang. Ya mungkin. Itu taat saya itu sama orang tua saya. Bukan seperti orang sekarang panjang-panjangan asapnya. Anaknya ya Allah, anakku sama bapak lumba-lumba berokok. Pada saat itu berhenti saya merokok itu waktu disuruh Ki Maimun ngajar di tempat pesantren yang haram merokok. Itu ojo merokok gue ya jom katanya kan. Mungkin iya. Bapak hati lagi. Pulang itu merokok aja lah 1 hari itu sebelum pergi. Ini salam terakhir lah rokok. Ya. Dan gak jumpa lagi di sampai kiamat. Udah sebelum masuk pesantren itu saya cuci tangannya supaya gak ketahuan sama Habib. Masuk ke pesantren, salah satu di antaranya pesannya Ustadz Hasan Bahru, "Latudakhin ya Ustadz," jangan merokok Ustadz ya. "Latudakhin ya Ustadz," mati lah itu udah kena asap gitu. Entah apa padahal baju semua udah nggak ada yang bau rokok, masih nampak baunya ini. Nggak benar, haram katanya. Al-aulad haram tadhin wala siyama al-asatidzah. Murid-murid itu karena merokok apalagi berudah, udah saya niatkan terus berhentilah sampai sekarang. Kadang-kadang mau minta juga sama madon. Tapi dia belinya cuma 1 bang. Jadi di antara kiai yang warak itu nggak merokok, ya. Termasuk Kiai Maimun itu nggak merokok, tapi Kiai Abdul Rohim itu merokok, ya, pamannya merokok. Kalau pagi gitu jalan-jalan gitu, nanti terus makan nasi gurih sambil merokok, minum kopi, baru jalan lagi. Nanti disindir sama wong kiai kok merokok neng kedi gitu ya, kata Kiai Maimun. Padahal paliknya sendiri. Artinya jangan tiru kamu merokok ya katanya. Tapi guru sekumpul itu pernah merokok. Merokok itu karena dia kalau nggak merokok itu nampak orang itu dengan bentuk yang aslinya. Artinya memang orang yang kelakuannya kayak monyet itu nampak monyet. Supaya steril dia itu nampak seperti orang semua. Kan? Dalam situasi kayak gitu dia merokok. Nah, jadi menghilangkan kasafnya itu tadi. Kamu kan enggak kan? Jadi kamu harus paham ada wali merokok itu. Nah, itu diantaranya ya. Saya pelajari itu. Guru sekumpul itu termasuk gurunya Guru Bangil. Guru Bangil itu saya pernah saya kunjungi. Guru Bangil termasuk guru sama Kiai Hamid Pasuruan. Dari Jawa juga guru-gurunya gitu kan. Tuan Sen Muaramais itu Tuan Sen Muaramais ya. Saya sampai ke sana. Udah ke sana ya, tapi enggak jumpa, terlupa saya. Siapa namanya? Adinanta. Iya, saya jumpa ke sana. Tuan Syekh Muaramais. Saya pernah mencalonkan diri jadi pimpinan pesantren di sana.
saya membawa tukang audit bagian hitung-hitung tentang ekonomi, muridnya sekian, pembayarannya sekian, kemudian hasilnya sekian, gurunya sekian, saya sudah hitung pada saat itu membawa orang. Terus akhirnya kalau saya diterima, saya minta gaji sekian, nggak diterima saya. Karena kok pandai kali sudah tahu, baru datang 1 hari saja kok sudah bisa menghitung. Orang itu maunya yang diem-diem saja, karena di sana apa-apa nggak pala beli. Kalau tinggal di sana, ya daun ubi ngambil, ikan mancing sebelah. Jadi nggak pala banyak. Sesudah nikah saya itu pernah, karena ada pengumuman untuk menjadi pimpinan pesantren, ya saya bukan bodoh, saya bawa apa yang tukang hitung-hitung ekonomi, namanya apa? Akuntan ya. Kan yang akuntan itu kan sering nipu itu kan. Kalau bosnya hitung supaya dapat sekian, jadi ini gitu ya. Jadi nggak jadi, saya sudah sampai saya ke sana ya, ke Muara Mais. Sebelahnya itu ada pesantren yang ada sungainya, itu saya mandi di sungai, di tempat Mawardi Lubis, Syekh Mawardi Lubis. Jauh perjalanan saya termasuk di Medan ya, bukan di Batu Mbak itu saja. Saya udah sampai ke Aceh, udah sampai ke Tapanuli Tengah, mana itu? Sibolga ya. Saya dakwah ke Sibolga sampai 2 minggu, sampai ke Barus tempat orang-orang masuknya orang Islam itu, bukan Barus Batak Rusa ya. Jauh, makanya muntah-muntah karena nggak tahan naik mobil. Banyak juga yang muntah-muntah, yang nanti saya suruh ngobati saya suruh beli puyuh, pening kepalanya habis ceramah, sakit semua badannya, saya suruh beli puyuh, ini masuk angin. Saya tempel puyuh ini, saya kusuk-kusuk, saya ambil isitannya, udah nggak apa-apa ini. Puyuh ini memang hebat kali, saya bilang. Jadi modalnya puyuh yang panas ya, kalau yang nggak panas nggak ada. Jadi pada saat itu taunya obatnya puyuh rupanya. Sampai di rumah udah lama kan, udah tahu rusak begini nopo itu. Rupanya dia bisa mengobati gitu kan. Berarti puyuh itu cuma ngelabui aja gitu. Ketawa-ketawa ya, nanti ribut saya lihat. Kalian pun ribut nanti saya. Karena ustaz semua kan nggak pantas saya mengobati ustaz kan udah hebat-hebat kan. Iya kan? Ya, Ustaz Medan kan udah hebat-hebat. Merasa hebat. Ada kawan saya yang LC itu, Bapak tanda saya Australia gitu. Ngomong itu asal ngomong aja. Saya ngambil dokter di Australia, padahal dia lisanis Arab gitu ya. Langsung ngomong di telepon itu, dokter saya dari Italia, jangan main-main ya kayak gitu. Ya Allah, gampang kali ngomong. Jadi kalau ada yang susah-susah gitu, Ustaz ini di mana gitu. Bagian saya yang susah. Kalau duit saya kasih. Tapi orang itu masih hormat lah, belum korupsi kali sama saya. Duitnya lumayan, 1 hari pokoknya pulang itu dapat 8 juta atau berapa pada saat itu ya. Kecilnya anak saya pakai. Jadi jauh perjalanan saya, makanya kadang-kadang saya nasihati anak-anak ini,
Udah tahu saya permasalahannya, tapi kadang-kadang anaknya nggak ngerti. Pikir aja pinter kali ya. Ya, sedikit lagi ya, sedikit lagi. Jadi salah satu di antaranya efek negatifnya orang makan yang haram itu doanya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Sehingga dikatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Jadi doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara makanan haram. Makanya kalau nyari yang pemimpin doa jangan yang suka makan yang haram. Jangan hanya besar bajunya saja. Cari yang warak. Ya. Dan menyebabkan ditolaknya ibadah. Jadi kalau ada ibadah yang di sini diterangkan bajunya itu walaupun 1 dirham saja yang haram, itu semua nggak diterima. Harganya misalnya 100.000, 10.000 itu dari yang haram, doanya tidak diterima, sholatnya tidak diterima. Ini maksudnya manis taruh tauban di asli daroni. Lalu Habib Abdullah Haddad menerangkan, ini masalah baju yang dipakai di luar. Di luar, gara-gara baju itu ada 1/10-nya yang haram tidak diterima, apalagi kalau di dalam jasad. Bahwa yang haram itu dimakan tidak langsung keluar ke seksi tank, tetapi sari-sarinya masuk ke mata, jadi daging, jadi darah, jadi urat, jadi tulang. Sehingga kalau matanya itu masuk yang haram, maka matanya jelalatan terus kayak ikan asin. Nggak pernah ditutup matanya. Ikan asin kan matanya melek terus. Sehingga mudah untuk berbuat maksiat. Sudah nggak diterima ibadahnya, tidak diterima doanya, kemudian menyebabkan qaswatul qalbi, keras kepala, keras hati. Semua diakal-akali. Kayak sistem-sistem itu semua diakal-akali. Ada satu kasus yang baru bahwa ini mau dibebaskan napi yang begitu banyaknya orang berjubel-jubel sampai ke lebih melebihi kapasitasnya dengan alasan supaya tidak kena corona, yaitu wajar saja. Tapi masalahnya yang napi korupsi ini yang nggak wajar, itu juga mau dibebaskan. Nah, ini masalah hukum ya. Ini si Fadil yang agak tahu ya. Napi korupsi itu tempatnya mandinya ada mandi air panas itu. Kalau kita kan pakai gayung. Itu mandinya kalau kita nggak tahu pagi-pagi gitu pijet yang panas langsung. Saya yang pernah itu. Karena saya tes dulu ya Pak panas ini gitu. Ya, nggak langsung saya mandi, ini panas gitu ya. Nah itu ada alat untuk olahraga itu ada ya, yang lari-lari itu apa, tahanan tipikor ya. Lalu itu kalau mau dibebaskan dengan alasan corona, itu alasan dari mana? Makanya usulan-usulan supaya lebih jelas yang mana yang mau dibebaskan. Tapi setelah dibebaskan ini juga bahaya, karena banyak pengangguran, susah cari kerjaan. Ini supaya kamu bisa berwawasan sosial ya. Ya biasanya ya maling lagi.
maling lagi. Maka yang dibebaskan itu kan udah nyolong lembu lagi, ya, di Jawa, nyolong kambing lagi karena susah cari kerja. Apalagi orang sudah nampak dia pernah di penjara gitu kan, jelek gitu ya. Dan sudah kenaan di penjara itu nggak kerja dikasih makan, maka ya ingin rasanya balik lagi ke penjara. Suka hati lah ya, dengan cara maling segala macam. Udah dulu di sana lebih bagus, nggak sampai capek cari makan. Ini analisa sosial. Jadi itu alasan dari semuanya itu kenapa dikeluarkan itu ya min qaswatil qalbi itu, dari banyak yang makan yang haram, keras kepala, mau ngakal-ngakali seperti itu. Kemudian makan yang haram itu mengandung perilaku yang haram dan mengundang perilaku yang haram. Maka ada satu buku namanya Haram Itu Seram. Ya, waktu saya masih suka menuliskan, ini pengalaman gak bagus juga ya, menuliskan skripsi orang. Itu salah satu diantaranya buku yang saya beli itu. Saya 1 tahun itu bisa menulis 10 skripsi karena cari makan. Ya, bisa saya menulis seperti itu pada saat itu ya. Bimbingan semua anak-anak itu sama saya. Jadi makanya pengalaman pahit yang lebih pahit daripada yang ya, itu saya, itulah hidup ya, hidup. Karena selain itu saya mau mengetes daya akal saya, berlomba dengan pembimbing dosen. Apa-apa yang saya buat itu diterima sama S2, S3. Ternyata diterima dan memang saya sudah akal-akali. Pokoknya kalau alinea yang saya salahkan udah saya tahu, langsung saya ganti. Kalau ini nanti yang dicoret itu ini pasti dicoret, ini pasti dicoret. Jadi nanti gantinya di sini, langsung kamu ganti di situ. Jadi kayak mahasiswanya pinter kali gitulah. Karena sudah saya tahu yang saya salahkan ini gantinya ini. Jadi langsung keluar dia, langsung diganti, ini udah saya ganti Pak. Ya kamu buat sendiri. Iya yang ini tadi saya buat sendiri Pak. Bayarnya ngangsur. Lucu ya, ngangsur. Jadi itulah dari. Makanya itu subhat. Sudah semakin agak matang saya tinggalkan. Ya. Artinya percaturan seperti itu sudah saya alami. Makanya kamu kuliah segala macam kayaknya hebat kali itu saya senyum-senyum aja. Macam nggak ada pernah orang kuliah. Saya dosen, saya udah jajaki ilmu dokter itu. Jadi karena gajinya sedikit berhenti saya. Enggak minum, kalau ini kan alhamdulillah minum dikasih. Dosen ini pada dikasih minum. Ya, ini mahasiswa. Ya, yang masih hidup ini ya. Buktinya kan mahasiswa yang masih hidup yang saya ngajak. Ya. Jadi itu saja dulu, nanti diterangkan lagi karena waktu bisa. Dan ini mungkin yang terakhir untuk pelajaran Nasal Sosialnya. Dalam keadaan kesibukan apa saja, ngaji itu pentingkan, ya. Jangan sur-sur sendiri gitu ya. Kalau sur ngaji, nggak mood nggak ngaji gitu ya. Lebih bagus mancing daripada ngaji. Jadwal ngaji jangan di laut. Ya. Itu bisa diradang.
sudah bisa dirada ya. Itu aja ya. Tapi guru itu lebih tahu daripada murid. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka as-salamata min jami'il musibah, as-salamata min al-waba wal waba corona, was-sihhata wal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah, fi anfusina wa fi ahlina wa fi auladina wa banatina wa fi talabatina wa talibatina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.